Siapa yang tak ingin berwisata? Tentu semua orang ingin berwisata. Wisata yang menjadi kebutuhan semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Karena dengan berwisata, kita dapat menghilangkan kepenatan, menenangkan pikiran, mengembalikan motivasi kerja, dan menjaga kesehatan. Kebutuhan akan wisata terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Permintaan akan wisata dengan berbagai variasi wisata semakin besar, mulai dari wisata air terjun, pegunungan, danau, laut, budaya, dan sejarah. Indonesia dikenal dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Hampir semua tempat di Indonesia memiliki pemandangan indah dan bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Akan tetapi, masih banyak potensi ini yang belum dimanfaatkan. Wisata di Indonesia menyimpan peluang potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian yang ramah lingkungan. Mulai dari pemeliharaan pohon yang berfungsi ekologi dan baik untuk menahan erosi tanah. Terlebih lagi, jika dalam membangun fasilitas wisata, memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar lokasi dapat menekan biaya pembangunan serta memberi nilai eksotis yang lebih tinggi. Pada tahun 2017, Indonesia mencapai peringkat tertinggi se-Asia Tenggara dari jumlah kunjungan wisatawan asing. Akan tetapi di tingkat dunia, indeks daya saing pariwisata Indonesia masih berada pada peringkat ke-42. Sudah banyak tempat-tempat wisata yang dikembangkan di Indonesia. Namun, angka pemanfaatan masih jauh dari potensi yang ada. Di Provinsi Gorontalo sendiri, masih banyak wisata yang belum dikembangkan. Selain terkendala sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan wisata. Faktor kerjasama dan dukungan masyarakat menjadi kendala utama. Namun dengan program inovasi desa, Muda Budi Desa mulai menunjukkan eksistensinya dalam rangka pengembangan desanya. Program inovasi desa akan mendorong peningkatan kapasitas produksi warga pedesaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan sumber daya manusia bukan hanya diukur dari peningkatan pendapatan saja, melainkan juga mendorong pengurangan beban biaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga akan mendorong warga desanya lebih aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 ini muncul sebuah inovasi baru. Dengan kemampuan salah seorang warganya mengembangkan sebuah lokasi destinasi wisata dan rest area yang dinamakan Puncak Mahoni. Andri Akuba, alumni mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo, yang tidak lain yang mengubah lahan tidur milik orang tuanya ini menyajikan pemandangan yang indah sejak Jalan Gorontalo Ring Road dibangun. Selain itu, ide pembuatan wisata dan rest area ini didapatkan saat melakukan praktek kerja lapangan di Jakarta dan Bandung pada tahun 2010 silam. Cerita awal saya membuat rest area Puncak Mahoni ini terinspirasi dari perjalanan saya waktu PKL di Jakarta dan Bandung. Saya melewati jalan tol, menemukan rest area ruang terbuka hijau yang didesain menggunakan bahan-bahan alam yang sangat sederhana.
Jadi kebetulan dengan pembangunan jalan GOR ini saya membuat rest area senyaman mungkin. Lokasi ini saya bangun sejak bulan Februari 2018. Dengan memanfaatkan bahan bangunan yang mudah didapat, lahan tidur yang tidak dapat berproduksi dirubah menjadi wahana mendatangkan rupiah. Bahkan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat menular ke desa-desa yang lain. Fasilitas yang tersedia di rest area Puncak Mahoni ini pertama ada tempat nongkrong, terus ada warung kopi, ada ayunan anak-anak dan gardu pandang. Pengunjung yang sempat singgah di sini bisa berfoto selfie, dan bagi anak-anak bisa bermain ayunan, dan untuk para orang tua bisa mencicipi makanan atau minuman yang kami sediakan di tempat ini. Hari-hari yang paling banyak pengunjung itu pada hari-hari internasional atau akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Tarif pengunjung yang kita pungut dari pintu masuk itu hanya dengan Rp2.000 per orang. Jumlah omset yang saya dapatkan dari hari Sabtu atau hari Minggu bisa mencapai Rp1 juta. Insya Allah untuk tahun-tahun ke depan kita akan kembangkan tempat ini dan akan kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang masih yang kurang, misalnya seperti ruang sholat, jalan trekking, dan wahana-wahana untuk yang lain. Masalah dan tantangan yang saya hadapi di sini yaitu dari segi air dan listrik. Tempat wisata dan rest area ini telah menjadi pilihan utama dari para pengunjung yang ada di Gorontalo, bahkan dari luar Gorontalo. Selain dapat bersantai, menikmati pemandangan landscape pepohonan kelapa, pengunjung juga dapat berfoto di gardu pandang, bermain ayunan bagi anak-anak, dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Sedikitnya 25 pasangan calon pengantin yang mengabadikan momen prawedding di lokasi ini. Terkait wisata dan rest area Puncak Mahoni yang mampu menarik banyak pengunjung, Kepala Desa Huidu memberikan apresiasi atas kegiatan inovatif yang dilakukan oleh warganya. Saya apresiasi sekali dengan adanya tempat wisata yang ada di Desa Huidu seumumnya untuk Kabupaten Gorontalo dan khususnya Kecamatan Limboto Barat. Dan kami sangat mendukung dan kerjasama yang baik dengan adanya tempat wisata yang ada di Puncak Mahoni, yaitu di Desa Huidu. Kita harus kerjasama dengan warga, terutama pemilik dari tempat wisata itu, yaitu Puncak Mahoni. Kerja kami sebagai pemerintah, kami sama-sama untuk kerjasama dengan pemilik lahan atau tempat wisata ini untuk bagaimana pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat, dan kita sama-sama untuk cari solusi dan inovasi yang lain untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat yang ada di desa ini. Hal yang paling mendasar dari program inovasi desa adalah pendampingan yang akan membawa berbagai inovasi atau kebaruan dalam praktek pembangunan, serta mendorong muatan pengetahuan pada warga desa untuk mendukung percepatan ekonomi. Unsur ini diyakini akan mendorong kontribusi terhadap pembangunan desa, sehingga desa bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan desa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Program inovasi desa juga menjawab kebutuhan yang berhubungan dengan praktek pembangunan desa yang inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Program inovasi desa juga diharapkan bisa mendorong desa menjadi kreatif dan inovatif, sehingga desa bisa mendorong ekonomi lokal melalui penguasaan teknologi dan berbagai pendekatan modern untuk mempercepat pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ilongga